Halo, bikin video lagi. Hari ini bikin video banyak aku, guys. Jadi ini aku punya busi. Aku udah ganti ke Daytona. Ini ada busiku yang lama. Ini aku zoom bisa ya? Kontrol di sini, aku ngeliatnya di mouse di sono. Mana mouse-nya nggak kelihatan lagi? Gimana cara biar nampak kelihatan mouse-nya ini, cuy? Entahlah, pokoknya mouse-nya nggak kelihatan aja situ. Nah, aku zoom aja ya, cuy. Yes, ini perbedaannya. Sebenarnya busiku masih bagus sih, warnanya juga merah, lebih kering lebih tepatnya. Ayo jangan gedak-geduk, lebih tepatnya kekeringan kayaknya, terlalu kering sih. Jadi warnanya bersih banget sih businya, jadi nggak hitam, jadi pembakarannya bagus, masih bagus banget. Ini busi ini sebenarnya ganti yang kedua, ya baru ganti sekali ganti. Yang bawaan pabrik itu udah aku ganti. Itu dulu kendalanya aku nggak tahu. Jadi ceritanya ya ini, kalau kena hujan mati itu nggak, solusinya nggak ketemu, nyampe ke bengkel kesana sih nggak ketemu. Dan ternyata itu kabel injektornya, kabel yang deket injektor itu loh, yang biasa yang aku solder, kayaknya aku pernah upload itu, yang pernah aku tunjukin, itu ternyata dimakan tikus, jadi nggak ada yang tahu. Jadi karena diisolasi di dalamnya, sampingnya itu dimakan, jadi agak tinggal satu helai atau berapa helai, disitulah masalahnya, biang keroknya di sana akhirnya. Dan ini pun nyampe sekarang nggak ada masalah, businya jadi masih bagus, nggak ada masalah karena aku punya Daytona baru. Jadi yang ini aku buat backup, yang lama aku buat backup. Dan sekarang lah perbedaannya sih, busi Daytona sama standar itu cuman di ujungnya doang nih ya. Ujungnya kelihatan ini lancip, ini di iridium tipenya, jadi beda lah. Tipenya itu ada iridium, tempered atau apa, yang biasa standar gini harga Daytona itu masih 15 ribuan, sama lah ini standar 15 ribuan juga. Dan ini harganya 100 ribu, jadi 10 kali lipat. Dan setauku yang aku dulu pernah pakai di blade ini dulu kan masih harganya masih 40 ribuan atau berapa ya, duduk itu harganya masih 40 ribu atau 30 ribu zaman dulu banget, itu berapa tahun yang lalu kan. Dah mungkin sekarang udah 2 kali lipat juga ya. Tapi busi yang ini juga sama aja sih. Ini nggak tahu ini mereknya kayaknya, kalau nggak salah NGK sih, punya Vario 150. Belinya di mana dulu ya, AHM juga nggak salah sih. Aku ganti yang iridium, dan iridium ini setauku dulu sering mati aku di blade, maksudnya businya sering mati. Jadi businya ini nggak tahu, jadi aku suka banyak stok busi. Nah ini biasa nih Bejo nih kalau lagi rekaman gelayotan meja dia. Nah ini jadi aku sih nggak, makanya ini yang ini aku buat stok dan ini aku pakai aja. Kita coba lihat aja nih, mati hidupnya pakai kapan. Jadi tipenya memang mungkin buat kompetisi kali cuy, atau nggak tahu lah buat kebut-kebutan. Ini kan aku nggak kebut-kebutan, modenya standar, mode standar. Jadi coba aja kita nikmatin dulu berapa lama dia bisa bertahan. Semoga sih lama, cuman itu aja sih. Dan panjangnya sama persis. Kalau dulu dibuat blade zaman dulu, mungkin blade dulu nggak terlalu prioritas kali ya, atau mungkin baru atau gimana, itu mesti diganjel ring 2. Kalau ring 1 dia mentok atau gimana gitu, jadi harus diganjel gitu, jadi agak tinggi dikit. Ini udah buluk banget, liatin tuh businya, jadi aku nggak bersihin, emang aku lepas gitu. Ini macet tadi, jadi ada berkarat di sini, susah banget ngambilnya tuh. Ini ada karatnya sini, udah bertahun-tahun cowok nggak diambil, nggak dibersihin, pokoknya nggak diapa-apa. Nih busi beneran di motor itu udah, kalau orang mati, orang hidup itu udah, lo hidup syukur, lo mati bodo amat gitu. Kasarnya udah kayak gitu sih. Tapi jangan sampai mati gitu, nanti aku repot. Dan ini sekarang jadi nyawaku buat jadi kurir, jadi aku agak perhatian dikit lah buat jangka panjang. Buat jangka panjang ini, meskipun ini aku investasi begini ya, ini buat jangka panjang banget. Bukan sekali pakai harus untung, enggak, bisa 10 tahun, mungkin 5 tahun. Aku nggak peduli, intinya ini awet, nggak rusak, bisa aku pakai, aku bisa manfaatkan, bisa apa ya, banyak buat kontribusi dalam kehidupan, entah itu nolong atau usaha, buat membantu
Ya kayak gini lah, kayak gini kan kalau malam kita mau ganti busi, kita ke bengkel buang waktu, kita pulang kan cuma ganti busi bentar di bengkel, kita mesti ngantri baru pulang lagi gitu kadang. Ya kita tahu lah dulu itu dulu ya, kalau sekarang aku kurang tahu update bengkel sekarang, apakah masih nunggu bengkel lagi rame nunggu setengah jam 1 jam cuman buat ganti busi atau ganti rem atau apa, kita nggak tahu, aku nggak tahu maksudnya. Oke. Dan ini sebenarnya untuk pengapian sendiri aku lupa ini apakah masih standar, standar belum ada apa-apain ya, maksudnya itu nggak ada pemotongan busi atau yang apa kabel atau enggak. Tapi ini hari ini aku potong kabelnya sekitar 2 cm, 2 cm. Jadi aku lebih pendekin lagi kabelnya 2 cm. Dulu mungkin ya pernah dipendekin, aku kurang tahu waktu pas baru, biasanya kalau motor baru gitu aku suka utak-utik bagian pengapian, aku lupa, aku bener lupa. Jadi hari ini aku potong lagi 2 cm, 2 cm, karena emang kabelnya si busiku ini juga dimakan tikus bray. Jadi setengah itu dimakan tikus panjang, jadi ada kelihatan apa yang namanya kawatnya itu, ulirnya. Jadi mau nggak mau ya aku sembari aku lakban pakai lakban bakar itu loh, osilasi bakar, agak sulit karena memang ukurannya itu tipis banget, ngepas banget, jadi agak kesulitan banget. Tapi ini ya lebih pendek banget, jadi gimana ya, kalau misalkan businya nih contohnya begini ya, ini kalau misalkan busi nih ya dari mana namanya coil ke copnya busi, ini copnya busi ya, copnya busi nih ya. Dulunya kan begini nih, ada tatakan beginilah ya, tatakan begini gitu ya, masih ada ngegantung begini. Nah sekarang itu kita udah nggak keikat, dia langsung ngegantung begini, jadi beneran jadi begini, ini begini nih, motongnya udah begini nih. Dulu itu masih bisa diikat ke sananya gitu, masih mancang gitu. Jadi mungkin lebih dari 2 cm sih seharusnya ya. Yang tadi aja aku lepas udah agak ngepres sih. Mungkin dulu aku udah potong entah itu 1 cm atau 2 cm. Jadi ini udah nggak original yang sekarang. Jadi pengapiannya memang meskipun beda itu kayaknya sih pengaruh kayaknya. Pembuktiannya juga nggak tahu. Jadi itu tadi hasil pembakaran tanpa ada setting-setting macem-macem, hasilnya kering. Bagus kalau kering itu. Jadi sensornya masih aktif, semuanya injektornya masih aktif, pengapiannya juga bagus, performa masih bagus. Makanya aku punya motor, aku feel-nya sih udah itu pasti di atas 55 km per liternya. Aku sih feel di atas itu pasti sih. Karena bensinku irit banget, apalagi kemarin habis pakai Cell Super Round 92 ya, itu udah dukung kompresi 11-an ya kalau dibanding yang pakai Pertalite. Ya aku feelnya udah ini enak gitu, terus udah sih udah mendukung, cuman tinggal ban aja aku punya masalah di sana tuh. Apalagi ya yang aku sharing nggak ada sih, cuman aku hari ini cuman potong ini doang sih, jadi ini udah habis tuh. Ini aku tadi agak miringin ya, dia segini sih 2 cm sih, 2 cm. 2 cm pengaruhnya apa nggak tahu. Jadi cop businya masih originalnya bawaannya, oilnya pun masih bawaannya, nggak ada yang berubah, cuman dipotong. Kalau dulu kayak sempat mau pengen dililit ya, dililit atau pakai tambah feroid, teroid atau feroid ya, yang itu tuh kayak magnet yang buat. Kalau di elektro itu ada yang dililit tembaga yang bulat. Nah itu di situ tuh biasanya itu ada 2 atau 4 digabungin, kita masukin ke sini, itu katanya sih lebih bagus buat, ya entahlah itu orang-orang listrik, aku juga kurang paham, cuman aku dulu banget tuh suka ngikutin kayak gitu. Jadi aku beli coil racing, beli copnya dan yang lain-lain, itu copnya diganti-ganti semua, kabelnya dipotong, disambung gitu ya. Itu zaman dulu ya, sekarang udah enggak. Aku ngejar akselerasi doang sih, pembakaran yang bagus, akselerasi yang bagus sudah. Kalau top speed aku nggak peduli sih, pokoknya akselerasi dulu yang bagus. Kalau akselerasi bagus kan aku main di bawah 60, jadi ininya itu penting. Kalau matic kan gitu kan, terus kalau udah jalan ya udah itu lebih enak sih. Buat stop and go, nggak nyampe kebut-kebutan, tarik-tarian, nggak, santai aja. Terlalu banyak, semoga hari ini bisa ke upload semua aku punya video dan bisa aku share semua pengalamannya. Banyak videonya yang belum ke upload kemarin tuh, internetnya bener-bener parah banget sih. Oke bro, terima kasih udah nonton, udah subscribe, udah ngikutin channelku. Dan meskipun yang nonton dikit ya,
Mungkin 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi akan ada yang nonton. Seperti video-video yang sebelumnya. Kalau baru-baru yakin ya ini, tapi kayak gini video ini udah lama ya. Udah lama sih. Habis ini aku mau bahas apa ya? Ini aku ada artikel dikit nih. Ini alasannya kuat aku berani investasi kayak ginian. Next habis ini videonya kita lanjut. Oke. Thank you.